wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Siap-siap supaya ibu bisa menyampaikan sesuatu. Tolong Al-Qur'annya dibuka. Cari surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 114. Ayatnya 115, 116 dan 117. Jadi 115, 116, 117. Ada mic-nya yang hidup? Ada mic-nya yang hidup itu? Siapa yang sudah ketemu? Seratus 116 suratnya Al-An'am. Waktu udah ketemu? 100 berapa Pak? 115, 116, 117. An'am ya? 115. 115, 116, 117 ayat. Ya. Saya minta salah satu mewakili ibu-ibu yang lain menyimak dengan seksama. Oke? Sudah ketemu? Batun ketemu? Yang dekat nih Batun. Ayo. Baca dulu. 115, 117. 3 ayat. 16 ya Bu, berapa? Terjemahnya semua 115, 116, 117. Terjemah dari surat Al-An'am ayat 115 sampai 117. Telah sempurnalah kalimat denganmu untuk Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang merubah kalimat-kalimatnya, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
ayat 116. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. 117. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang tersesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. Sadaqallahul Azim. Allah dengan segala firman. Sudah paham? Belum? Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Nah, apa? biar lebih detail, biar lebih paham minta Pak. Oke. Ayat 115 15. kan tadi ada bahan. Ya. Itu kalau tanya pahalanya, hitung hurufnya. Ya, hurufnya nanti ada berapa ratus itu. Kalau itu masih dalam keadaan tidak berkadas, dalam keadaan wudhu, satu huruf pahalanya 25. Tapi yang berkadas, wudhunya batal, dari baca benar tadi, satu huruf pahalanya 10. Nah itu udah nanti di rumah. Udah kalau kita pahala bacanya udah pasti itu. Oke ya, kalau tanya pahala. Nah sekarang mari kita jadikan bahan proses berpikir, karena ini kan input yang positif, karena input datangnya dari Allah. Setiap orang membaca Al-Quran barusan tadi pasti ditutup dengan Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah yang maha agung. Ini kenapa kita harus ngaji? Kan pasti benar. Input kalau dari Allah berarti benar, pasti positif. Yuk kita jadikan bahan proses berpikir. Mari kita olah pikiran kita. Sudah sesuai nggak dengan apa yang tadi dibaca? Saya bacakan ulang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Wa tammat, dan telah sempurna. Jadi tamat artinya sempurna. Kalau kita ngaji Al-Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Isra, Al-Madah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Yusuf, Toat, Ibrahim, sampai akhirnya surat An-Nas, namanya Khotam. Sempurna. Khotam artinya tutup, dari awal sampai penutupan, namanya tamat itu sempurna. Buat tamat dan telah sempurna. Apa yang sempurna? Kalimatu Rabbika, kalimat Tuhanmu. Jadi kalimat Tuhan itu bagaimana? Sudah sempurna kalimat Tuhan. Bahkan Tuhan itu zat yang maha sempurna, bukan sempurna. Kalimatnya pasti sempurna. Buat tamat kalimat Rabb, perlu nggak diragukan? Tidak. Kan sempurna. Oke ya. Sidqan, kalimat yang benar. Sidqan itu sidqan, kalimat yang benar. Buat adilan dan adil. Adil itu lawan katanya dolim. Gitu. Kalimatnya pun adil. Kalimatnya pun adil. La mubaddila li kalimatihi, tidak bisa berubah-ubah kalimat. Tidak boleh dirubah-ubah dan tidak bisa merubah
berubah-ubah kalimatnya. Makanya Al-Quran itu kalau ada yang merubah satu huruf mesti ketahuan. Dia betul. Lalu kata la tabdila di kalimat ini, tidak berubah-ubah, tidak mencela. Yang mencela siapa? Manusia. Saya. Kenapa nggak bilang saya? Saya bilang saya. Manusia. Manusia. Saya. Mencela dia orang banyak. Majunya di bawah aja Pak, mulai mana? Iya, kenapa? Alasannya apa? Ya zamannya meningkat. Lah kan kemarin mau Ramadan Pak, penutupan biar banyak maksudnya. Tujuannya bukan Ramadan, tujuannya biar zamannya meningkat. Dia bilang, kamu aku dia juga Pak. Dia bilang, Pak, nggak bisa lebih ini. Ya, biasa. Maklum, namanya juga manusia. Kalau nanti kan maksum, kita maklum. yang apabila di kalimat ini itu Allah tidak pernah menjelami ya. Benar sampai jadi kalau lagi Gusti Allah ini niru Gusti Allah. Oh menjelami hati-hati kalau membuat pernyataan. Jangan sekata. Terasa apa tidak? Terasa apa tidak? Iya, makanan dari yang ada rasanya, mati nggak ada rasa. Semakin terasa, semakin senang ngaji. Semakin banyak yang terasa gitu, semakin banyak yang tersinggung, semakin senang ngaji kok nggak tersinggung. Ya kan? Saya itu selalu tersinggung dengan Al-Quran. Karena saya sering baca Al-Quran, sering tersinggung sama Al-Quran. Maka alhamdulillah orang-orang yang nggak pernah baca Quran, yang nggak mau baca Quran, alhamdulillah, jadi nggak pernah tersinggung dengan Al-Quran. Mau orang tahu? Orang tahu ngaji. Nah, bahwa Samiul Alim dan Dia Allah itu Maha mendengar. Apa yang kita ucapkan hari ini, kita ngobrol hari ini, Allah dengar apa tidak? Bahkan apa yang jenengan berkata-kata dalam hati, berkata-kata merasanya aku, merasanya toko, ngomong apa, Allah dengar nggak? Hati-hati. Ada yang berkata-kata aku, kawator, ya kan ganteng. Ya, saya cuma kan dalam hati berapa hari ya Sandra. Kalau saya berarti berapa? Mulut saya makin cantik-cantik aja gitu ya kan. Nggak usah, kenapa? Terang-terangan Allah juga dengar, di dalam hati juga Allah dengar. Nggak usah disimpan dalam hati, ngomong aja. Awalnya makin ganteng gitu. Nggak apa-apa ya kan ngomongin apa ya. Oh dengar. Al-Alim dan Allah itu Maha mengetahui. Jadi Al-Alim itu kalau manusia banyak bodohnya masa mengucapkan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul. Jadi yang alim itu Allah, kita nggak ada yang alim. Makanya kita ngaji bareng, olah pikirnya bareng, yang dijadikan bahan kalimat yang sempurna, yang pasti benar, datangnya dari Allah. Udah paham ya? Oke. Yang sadaqallahul oke. 116. Udah ya? Jadi yang sempurna dari siapa? Allah. Ayat 116 ya. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Wa in tuti, dan jika engkau mengikuti aksara kebanyakan manfil ardi, orang yang ada di muka bumi, yudil luka, niscaya mereka menyesatkan kamu ansabilillahi, dari jalan Allah,
Kenapa? Iya tabiuna, mereka tidaklah mengikuti ila kecuali azona prasangka dunia. Wa inhum, dan tidaklah mereka ila melainkan yakhrusun, hanya menyebarkan kebohongan, kepalsuan, paham? Paham? Apa? Kebanyakan orang Mengikuti aksaro mandir abdi. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, mengikuti kebanyakan orang, yudin luka usabilillah, mereka pasti menyesatkan kamu dari jalannya. Jelas teman-teman? Kalimatnya jelas? Jika kamu mengikuti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Apa enggak cukup kalimat Allah yang sudah sempurna itu? Ayo, kenapa itu dilakukan? Kita mengikuti kebanyakan orang, sementara kita sendiri tidak tahu apa yang kita lakukan. Sementara orang juga, dia juga nggak tahu apa yang dia lakukan ketika itu. Halo? Halo? Kebanyakan orang begitu, kita datang dari Allah, kembalinya kepada Allah. Kita harus berjalan di jalan Allah, kalau jalan takut. Jalan muslim, jalan apa? Kebanyakan orang udah jelas kan? Kalimatnya jelas atau tidak? Ya iya. Orang-orang itu menjadinya petunjuk buat manusia. Bapak Jinak itu yang juga Al-Quran itu banyak penjelasan belas-belasnya. Dan petunjuk itu Quran, dan dengan penjelasan dan petunjuk yang nyata itu kita memiliki Quran. Quran itu benar. Quran itu pembeda, pembaca, ini yang baik. Dengan begitu ada rasa. Dan kita juga kita yang nggak tahu sebenarnya. Mereka nggak tahu. Kenapa? Allah jelaskan. Ini yang tadi mereka tidak mengikuti semuanya itu rasa-rasa itu persepsi hasil pemilu. Ketika orang tidak tahu,
Cek, kedengaran suara saya? Oke, ya. Kita simpulkan. Jadi dari kedua ayat ini kita jelas Allah memberikan masukan pada kita bahwa kalimat-kalimat Allah yang kita baca itu adalah kalimat yang sudah sempurna, yang tidak mungkin dirubah oleh siapapun, dan pasti benar dan adil, tidak ada kedoliman di dalamnya, dan Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Oke ya, siapa mendengar yang maha mengetahui. Kemudian kalau Allah sudah kasih tahu itu, kok kita masih mau mengikuti kebanyakan orang? Mulai kita udah tahu, kita sudah baca ayatnya, kita sudah baca kalimatnya, kita sudah mengerti arti dari kalimatnya, kok masih senang mengikuti kebanyakan orang, tidak mau mengikuti petunjuk dari Tuhan, kalimat Tuhan yang sempurna kita abaikan, malah senang mengikuti kebanyakan orang. Allah bilang, wa itu aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu masih senang mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi, maka mereka pasti menyesatkan kamu dari jalan Allah. Terserah mau pilih sesat apa milih berada di jalan Allah. Jangan ikut-ikutan yang kita belum tahu. Ya, kenapa? Iya tabi'una ila zona. Mereka itu tidak mengikuti, melainkan yang mengikuti kata-kata dia. Menurut kata-kata dia benar, menurut kata-kata dia begini, menurut kata-kata dia yang paling benar dan begini begitu. Terus yang namanya prasangka itu buah dari pemikiran. Pikiran orang berbeda-beda, artinya pendapat pun berbeda-beda. Sampai kok ngikutin kebanyakan orang, bingung apa tidak? Sampai sekarang umat Islam Indonesia tiap tahun bingung, terutama mau Ramadan sama mau Lebaran. Padahal di kalender sudah ditanggali merah, betul nggak? Di kalender dikasih tanggal merah, betul apa tidak? Tapi begitu mau puasa, Pak, puasa kapan? Yang benar dapatkan Pak Harto. Puasa nanti tanggal 1 Ramadan. Selesai. Nanti begitu Ramadan orang pada nanya, Pak Harto, Lebaran kapan? Lebaran nanti tanggal 1 Syawal. Bukan nggak ada perbedaan. Tapi ketika kita ngikutin kebanyakan orang, bingung nggak? Kalau zaman dulu itu nggak pakai bingung. Karena apa? Waktu zaman saya masih muda, kalau mau Ramadan gitu, seandainya nanti ada yang Islam di kelompok Muhammadiyah, misalnya Ramadan hari Senin, nanti NU hari Selasa. Kita asal dulu cuma dua itu. Betul ya? Kalau yang sholat subuhnya pakai kunut, boleh NU kan gitu ya. Kalau yang nggak pakai kunut, Muhammadiyah kan gitu. Udah, sekarang rame. Nambah satu. Ya, awalnya cuma nambah satu. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Islam KTP. Misalnya yang Muhammadiyah hari Senin, Lebaran, NU hari Selasa, kan biasanya kan gitu ya. Yang Islam KTP langsung Lebaran. Ada kan? Kemarin bingung lagi, kita masih puasa, dia masih 5 hari sebelumnya sudah Lebaran. Karena dalilnya apa? Kan dalilnya aku sudah teleponan sama Gusti Allah ya. Enggak. Bingung nggak kalau ngikutin kebanyakan orang? Bingung karena prasangka. Dan mereka tidak lain hanya membuat kebohongan. Kenapa? Dia tidak ngalami, dia belum ngerti yang sebenarnya, sudah ngomong-ngomong, meneliti belum, melihat belum, membuktikan belum, tidak ngomong. Jadi mengatakan sesuatu yang tidak ada kenyataan dan buktinya itu benar atau bohong? Itu dia. Allah salah nggak mengatakan begitu? Dia hanya begini
dengan baju kebeli. Dikira benar tersebut. Kuat bilang. Karena kalau udah semuanya, jangan ikut-ikutan. Nah, kenapa? Ya kita harus berusaha untuk tahu dulu kalau apa-apa. Dari dulu, setelah tahu, kemudian diteliti, coba disikapi, diamalkan. Kalau sudah dialami nanti kita merasakan. Nah, di dalam rasa itu bisa menentukan benar apa salah. Kalau saya mengatakan air gunung ini tawar, kan kata saya, benar ya? Nah, dicoba dulu, benar nggak kata Pak Warto? Air gunung ini tak? Kalau ternyata pahit, nggak bisa diikuti, itu kan enggak? Main ikut-ikutan aja, besok ikut-ikutan, beli air gunung. Itu kenapa? Kata Pak Warto air gunung tawar, begitu diminum, teler. Gak taunya pahit, betul, bikin mah. Kenapa? Belum. Makanya kalau kita ngaji, kita jumlahin, kita latih diri kita untuk mengamalkan, kita lakoni, nanti kita punya pengalaman dan merasakan rasa itu kebenaran. Jadi kebenaran yang terjadi ada dalam diri ibu-ibu masing-masing. Jadi apa yang kita kaji ini selama ini benar atau salah yang adanya di dalam diri ibu masing-masing. Setelah kita ngaji, ini tambah susah, tambah payah, tambah ruwet, apa tambah bikin hidup kita lapang, apa bikin kita lebih tenang, asem, ayem. Ini kira-kira tambah ruwet, tambah hidup kita nggak enak, besok berhenti. Ini buat apa kita ngaji? Bikin hidup nggak enak. Hidup lagi kalau nggak enak, keren. Buat apa sama Indonesia kalau hidupnya nggak enak? Orang hidupnya cari enak, cari tenang, cari sejahtera, cari bahagia, pengen kaya aja. Lihat salamnya, salam kejuaraan, pengen waras apa tidak? Salam suci, pengen nggak? Wibowo itu punya penampilan yang menarik. Siapa yang nggak tertarik sama ibu kita ini? Tidak banyak yang nanya-nanyain. Pak itu siapa? Itu syukuran. Tapi kita pasti sudah janda. Yang sana sudah janda, yang ini sudah punya suami. Aku yang ngomong. Sampai pernah ada yang saya tegur macam-macam sama murid saya. Habis saya tegur, mati. Habis saya tegur, mati. Kenapa? Gara-gara ketahuan saya. Dia berani-berani WA sama murid saya. Saya tegur malu-malu. Habis saya tegur, mati. Tapi yang di WA itu nggak nyawat gitu. Jangan macam-macam sama murid saya. Kecuali laporan dulu sama saya, nanya-nanya dulu kebenarannya, ya enggak? Menarik artinya. Tahu saya. Yang nanyain sesuatu juga ada. Apalagi yang nanyain dia bolak-balik telepon. Tinggal tunggu itu dari mamahnya katanya gitu. Akhirnya nggak menentu-nentuin lah itu masalahnya. Senang banget ya, senang banget. Kenapa aja? Ya, kenapa itu Rahayu itu sebenarnya selamat, menutup, bahagia, sejahtera, sukses dunia dan akhirat. Ini ngaji ada doa begitu. Kayaknya ngaji yang ada salam begitu baru di sini ya. Gak enak. Jadi kebenaran ada di diri sendiri, bukan dari saya. Alhamdulillah. Ketika kalimat Allah memanggil ke dalam kalbu jenengan bisa merasakan sesuatu kebenaran, itulah kebenaran yang hakiki. Yang dari saya masih katanya, betul kan? Oke, ya. Nah, pada akhirnya Inna rabbaka huwa alamu mayyudu al-fadilihi wa huwa alamu bil mutahjin. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, huwa dia Tuhanmu itu alamu lebih mengetahui mayyudilu, siapa orang yang sesat. Jadi kita jangan sampai
yang lebih mengetahui siapa yang sesat itu Allah. Jangan suka menyesatkan orang yang dia sendiri masih sesat kok. Coba bayangkan, 17 hari masih begini. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kok nyesat-nyesatin orang, kok dia sendiri masih bingung? Betul nggak? Hanya Allah yang tahu siapa yang sesat. Yang sesat nyesat-nyesatkan orang. Apalagi orang masih minta petunjuk jalan yang lurus kok nyesatin orang. Betul nggak? Lucu kadang-kadang. Kalau banyaknya orang itu nyesat-nyesatin orang, ini sesat, ini sesat. Ya kan, Inarobaka wa alamu min ayyudilu. Sesungguhnya Tuhanlah dia yang lebih tahu siapa orang yang sesat. Anda pilih dari jalannya bahwa alamu bil muhtadin, dan dia lebih tahu siapa orang-orang yang pantas mendapat hidayah dari Allah. Ini kalau bukan dari taufik, hidayah, inayah, sumber dari roda Allah, bukan dari izin Allah, dan mungkin ibu hujan-hujan masih betah begini. Mudah-mudahan, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muslimin dan mutakin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Qabul ya robbal alamin. Ada yang mau ditanyakan sebelum doa? Atau ada hal lain yang mau disampaikan? Ya Ibu. Ya. Ada pertanyaan, apakah wajib jenazah setelah dimakamkan diazankan? Kalau kita bicara wajib, bicara hukum, ya, wajib itu kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau tidak dilaksanakan berdosa. Jadi kalau ada mayat yang tidak diazankan setelah dikubur nanti jadi dosa. Ya. Secara hukum memang tidak dinyatakan kalau orang meninggal lalu dikubur diazankan, karena pada dasarnya azan itu seruan untuk melaksanakan sholat. Oke, ya, intinya yaitu walaupun pada kenyataannya orang dengar azan juga cuek-cuek, yang hidup aja dengar azan cuek-cuek aja, apalagi yang mati. Iya dong, kita lihat fakta aja, jadi kita nggak boleh menghayal. Jadi terus bagaimana Pak, seorang mati dikuburkan, kuburan itu diazankan. Ada hadis yang bunyinya kafa fil mauti wa izo. Cukuplah kematian itu engkau jadikan pelajaran, engkau jadikan nasihat, engkau jadikan peringatan di dalam menjalani kehidupan ini. Kenapa di antara kita bukan hanya diajarin, Bu? Setelah diajarin, setelah diuruk, disiram kembang, kemudian ditalkinkan. Ditalkin itu dibimbing. Ya betul. Ya, dibimbing, ditajarin, baik jenazah pulang, sebentar lagi akan didatangi kedua malaikat namanya Munkar wa Nakir. Dia nanti akan bertanya kepadamu tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa begitu kan? Itu dinyatakan. Perlu nggak bagi orang mati? Tidak perlu sebetulnya. Yang harus berantah kalau ada azan yang masih hidup. Orang udah meninggal diazani berapa kali juga nggak bangun. Yang hidup ada azan melungker subuh-subuh
apalagi yang nah, tapi ini pelajaran. Artinya apa? Mumpung kedengaran suara saya, mumpung orang lagi kumpul. Biasanya kalau orang meninggal di kuburan, orang itu kumpul, Bu. Ya, sabda Nabi diamalkan. Apa bimauti wa itu? Cukuplah kematian itu sebagai nasihat, pelajaran, peringatan buat kamu. Alasannya apa? Sekarang saudaramu yang sedang dikubur, cepat atau lambat, kamu pun akan dikubur seperti ini. Makanya, mumpung masih hidup, sinau, dengerin azan, wayai azan, berangkat. Kalau Ramadan kok, kalau Ramadan bisa tujuan di Masjid Darul Salikin, kenapa sama nggak tujuan di Darul Salikin? Emang Tuhannya Ramadan dengan Tuhannya Syawal beda. Kenapa beda-bedain? Kedengeran nggak adanya? Mulai kedengeran adanya dia mana? Pelajaran buat kita yang hidup. Mumpung belum diajari di dalam kuburan, penuhi panggilan Anda mumpung masih bisa jalan. Kita udah nggak bisa jalan. Ayo, aku pengen jalan, aku pengen bakat ngaji, tapi sikapku mumpung kabeh, lu pengen ini sehat ngapain aja? Mumpung sehat manfaatkan, mumpung masih hidup bisa bernapas, berangkat melangkang jalan yang penting bergerak. Itulah Allah yang gendong, itulah ada yang gendong. Itu pelajaran yang sangat berharga. Kedua kali, mumpung masih hidup, mau belajar apa? Supaya kamu kenal siapa Tuhanmu. Kalau sekarang ditanya tentang Tuhan tidak bisa jawab, bagaimana nanti di kuburan yang sudah mati? Jadi pertanyaan itu bukan di kuburan sebetulnya. Di kuburan itu tempat memendam jenazah, tempat memendam mayat. Pertanyaan itu adanya di alam kubur. Malaikat itu dimensinya bukan dimensi fisik, bukan fisika, tapi metafisika. Paham ya? Dimensinya rohaninya. Kalau di kuburan kan tempat kamu yang mati ya udah kamu dicolok kaki nanti kembali dari tanah, yang unsur air kembali mengalir, yang unsur api menjadi kembali. Kalau di kampung ini kalau saya nggak melihat dari mata kepala saya, kalau saya melihat dari mata saya yang lain, ini kan jejer-jejer, ya, ini patok kuburan, gundukan tanah kuburan, ini semua. Tapi saya nggak pakai ini melihatnya. Tapi kalau itu saya buka mata batinnya, nanti ibu akan melihat saya patok kuburan. Mau nggak buka? Nanti takut, sabar. Ya, ini gundukan tanah apa bukan ini? Ini gundukan tanah. Itu sampai dibuat dari tanah. Gini itu tanahnya keluar. Oh. Ini tanah kan itu. Itu kita dari tanah. Dibentuk sama Allah, dibentuk-bentuk. Ada gundukannya begini, ada yang bono kan. Gundukan tanah kuburan. Sama. Ada nggak di dalam yang terkubur? Ada nggak di dalam yang terkubur? Jiwa sampean adanya di dalam atau di luar? Jiwa sampean itu terkubur di dasar. Makanya diajari dari sekarang. Makanya ngaji itu masuk di jiwa. Jiwanya biar sadar terhadap apa? Sadar hanya, sadar terhadap yang wujud yang ada itu Allah. Biar sadar tentang adanya Allah, biar kenal Allah dari sekarang, kenal agamanya. Bama dibuka, apa agamamu? Bama imamuka, jawabnya apa? Al-Quran, imami. Al-Quran kita jadi terima. Bama nabiuka, siapa nabimu? Muhammad nabi. Diskusi dari kenalan supaya kenal Allah, kenal Rasul, kenal Al-Quran sebagai kalimat Allah yang kapan? Sekarang apa nunggu mati? Orang yang ngaji orang mati, baru yang mati. Pahalanya buat jangan, tapi bisa menjadi wasilah tersampainya yang dibutuhkan yang mati tapi doa akan sampai dengan wasilah.
Paham ya Bu? Iya, kalau kita tetap pakai. Nah, ada masyarakat yang mau diajari monggo lah diajari oleh aku, mau keluarga-keluargamu. Gitu aja, tapi kita banyak mengambil hikmah dari semua itu. Oke ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas ya? Jelas. Kalau menerapkan hukum kan bukan saya, al-hakim itu Allah. Kalau saya menghakimi nanti salah. Iya, kebijakan namanya. Setelah. Oke. Ada lagi itu, tetap. Kita doa ya. Oke. Begini hati baru. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masaikina wa li ahmalina wa li dhurrina wa li asaqina wa li kalamina wa li kalamidatina wa li jami'il muslimina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Batawi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi firhamna anta khairur rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa fi'al dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'as syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqballallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Demikian untuk kajian yang akan datang silakan di program. Misalkan mau mulai ngaji apa minggu depan, monggo ya di program mulai minggu depan kita mulai. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli